Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita ada pada saat ini untuk bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah nama Tuhan. 6 hari lamanya kita diberi waktu untuk bekerja, dan saat ini adalah saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik, pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang kita semua untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang penuh kasih, yang begitu mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang sedang ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini dengan selamat, supaya kami bisa bersama-sama bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tidak izinkan kuasa jahat, kuasa setan yang menghalangi ibadah untuk berada di dalam ruangan ini. Dan kami bersatu hati dan bersepakat, kami ikat, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan pada saat ini kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Kita
bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mau bersaksi menyaksikan cita kasih Tuhan dalam hidupnya. Saya persilahkan untuk maju ke depan. Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, di pertengahan ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap persembahan kami Tuhan, agar menjadi asap dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau memberkati juga tangan-tangan yang memberi dengan berkat-Mu berkali lipat. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Yang bertugas dipersilahkan diiringi dengan pujian Allah itu baik. Luar biasa sekali lagi
kisah kita, Bapa Engkau setia. Kau setia.
kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mengundang kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu memberikan kami kekuatan, ketenangan, damai, sejahtera, sukacita, mujizat, kesembuhan, dan pemulihan. Kehadiran Tuhan yang kami perlu. Tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan Engkau berfirman, berbicara kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. 2 minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan tentang akhir zaman, ya. Dan hari ini kita melanjutkan itu, tetapi kita fokus pada pesan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Karena pesan itu berhubungan dengan kedatangannya yang kedua, yaitu masa kita akhir zaman ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20. Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Ayat ini sering kita dengarkan. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sebelum Yesus naik ke surga, Bapak Ibu Saudara, Dia berbicara kepada murid-muridnya. Bukan hanya 12 murid, kurang lebih 500-an orang. Dan firman Tuhan ini juga ditujukan kepada kita. Semua orang yang percaya kepada Yesus, semua orang yang menerima Yesus. Ya, ini adalah firman Tuhan yang kekal. Tidak pernah berhenti kalau Tuhan itu berbicara hanya kepada ke-12 rasul. Tidak sampai di situ. Atau pada zaman generasi Yesus di abad pertama, tidak hanya sampai di situ, generasi kedua. Bahkan sampai hari ini ayat itu berlaku. Yang pertama yang Tuhan sampaikan, segala kuasa. Segala kuasa itu otoritas, kekuasaan, dan segala macamnya di sorga, dan segala kuasa di bumi itu tunduk pada otoritas Yesus. Tidak ada satu kuasa pun, kita nggak bicara di sorga lah, kita bicara di bumi. Tidak ada sesuatu otoritas pun, kuasa di bumi ini yang bisa melawan, menentang kuasa Yesus. Siapa musuh terbesar manusia? Bapak Ibu Saudara. Yang mana manusia itu harus tunduk kepada hukum kuasa itu. Kuasa maut, kematian. Yesus mengalahkan kematian, Bapak Ibu Saudara. Dia bangkit. Apakah di perjanjian lama ada orang mati yang hidup lagi? Sama seperti Yesus? Jawabannya ada. Termasuk siapa itu namanya,
waktu Elisa dikuburkan, waktu orang mau menguburkan mayat, ketika kuburan itu dibuka, datang perampok. Takutlah mereka lari, mayat dilemparkan ke dalam lubang karena tulang Elisa hidup lagi. Tetapi orang di perjanjian lama, mereka itu mati, kemudian hidup lagi, kemudian mati lagi. Tidak bisa mengalahkan maut. Musuh terbesar manusia itu adalah maut dan kematian. Dan manusia tunduk kepada hukum ini, hukum dosa dan hukum maut. Kita nggak bisa melawan. Tetapi Tuhan berbicara kepada kita, saudara, bahwa di dalam Yesus itu ada kekekalan, ada keabadian. Supaya kita itu bisa hidup kekal, hidup abadi, kita tidak mengalami penyakit, penderitaan, maka Tuhan itu menaruh firman di dalam hidup kita. Yesus itu sendiri dalam wujud firman masuk ke dalam hati kita. Firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu bukan terdiri dari perkataan biasa saja, tetapi firman Tuhan itu terdiri dari kuasa. Ya, ketika orang itu dipenuhi dengan firman, maka hidupnya akan berubah. Yesus sekali menekankan, segala kuasa di sorga dan segala kuasa di bumi ada di dalam tanganku. Aku berkuasa. Bahkan Bapak Ibu Saudara, iblis sendiri, raja daripada setan, dia punya kuasa atas maut, tapi dia juga tidak berkuasa atas maut itu sendiri. Dia mati. Mati ini tidak dimaksudkan seperti orang meninggal begitu. Itu mati secara fisik, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan berbicara tentang kematian, Tuhan berbicara tentang kematian abadi, keterpisahan dari Tuhan, kekal selama-lamanya. Itu kematian abadi. Dan kematian secara fisik ini adalah bagian kecil dari kematian abadi itu atau kematian kekal. Sedikit. Bayangkan saja Bapak Ibu Saudara, orang yang mengalami kematian fisik itu menderita yang luar biasa. Bagaimana dengan kematian abadi? Dan Tuhan ingin menyelamatkan kita. Kita ini manusia hanya melihat kehidupan fisik. Yang Daud katakan 70-80 tahun. Kita itu tidak sebatas itu. Alkitab mengatakan kita itu kekal. Kekal bersama Tuhan. Kekal berpisah dengan Tuhan. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan ini merupakan penghiburan bagi kita. Punya pengharapan bahwa Tuhan sanggup menolong kita dalam segala perkara. Karena Dia punya kuasa di bumi ini. Kalau kuasa di sorga itu hak keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa buka pintu sorga. Jadi Yesus berbicara tentang kuasa di sorga dan di bumi. Bagian yang kedua dari Matius 28 ini, Bapak Ibu Saudara, panjang lebar di sini kita sudah sering baca, ya. Beritakanlah Injil. Ya, di dalam Matius ini nggak pernah dilupakan. Beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Kita hanya diperintahkan Tuhan menyampaikan pesan. Kita tidak dalam tugas memaksa orang untuk terima Yesus. Ada seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dia ditugaskan untuk menyampaikan firman Tuhan. Lalu dia mengeluh. Dia ngomong begini sendiri aja. Tuhan, kenapa aku ditugaskan untuk menyampaikan firman-Mu? Apakah mereka itu percaya
dengan apa yang ku sampaikan? Bagaimana kalau mereka nggak percaya? Bagaimana kalau mereka marah? Bagaimana kalau mereka mengolok-olok aku? Ini kan banyak yang ada di dalam hati setiap orang yang menyampaikan firman Tuhan, seperti satu beban yang menipis begitu berat sehingga tugas menyampaikan firman Tuhan itu sangat berat sekali, walaupun sebentar. Tiba-tiba dia mendengar satu suara yang kecil menjawab dia, tugas kamu sampaikan firman. Urusan orang percaya atau tidak itu bukan urusanmu. Itu urusan Roh Kudus. Kamu sampaikan saja. Ini tugas kita. Kita tidak boleh melampaui ini, Bapak Ibu Saudara. Kita ditugaskan oleh Tuhan itu untuk memberitakan Injil. Titik. Kalau kita tidak melaksanakan ini sebagai murid Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan dan hamba Tuhan, kita berdosa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan itu bukan hanya untuk kita dengarkan, kita simpan di dalam hati, kemudian kita renungkan siang dan malam, tetapi firman Tuhan itu harus kita bagi. Ini adalah tanggung jawab setiap anak Tuhan. Kita bagi lewat perkataan bisa, kita bagi lewat tindakan bisa, lewat perbuatan bisa. Dan bagaimana caranya? Menunjukkan belas kasihan, punya empati, mengasihi. Kehidupan kita yang seperti ini. Ini firman Tuhan yang berbicara. Firman Tuhan itu yang dikatakan oleh Paulus nggak hanya tertulis pada loh batu, tapi firman Tuhan itu tertulis pada loh hati kita, di mana karakter kita, gaya hidup kita, kelakuan kita, perkataan kita, tindakan kita, ucapan kita, semuanya belas kasih Yesus. Di pengadilan terakhir, Bapak Ibu Saudara, ada yang di kanan, ada yang di kiri, sama yang di kiri. Tuhan ngomong, ketika aku sakit kamu tidak jenguk aku, ketika aku lapar kamu tidak kasih aku makan, ketika aku telanjang kamu gak kasih pakaian, ketika aku di penjara kamu tidak mengunjungi aku. Lalu orang-orang yang di sebelah kiri bilang, Tuhan, kapan kami lihat engkau lapar? Kapan kami lihat engkau telanjang? Kapan kami lihat engkau di penjara? Enggak pernah ketemu tuh Tuhan seperti itu. Lalu Yesus bilang, barang siapa melakukan barang siapa melakukan semuanya itu kepada salah satu orang yang percaya kepada aku, dia melakukannya untuk aku. Artinya Bapak Ibu Saudara, Yesus itu bukan hanya ada di sorga. Yesus itu ada di dalam diri orang-orang percaya, diwujudkan dengan firman. Jadi ketika saya menyampaikan firman Tuhan kepada ibu, bapak, ibu, saudara semua, ketika itu Tuhan berbicara. Saya ini hanya alat, hamba Tuhan itu hanya alat, mulut yang digunakan, tubuh yang digunakan, tetapi isi dalamnya, spiritnya, sumbernya firman Tuhan. Kalau saya berbicara tentang ikan, ya, karena kerjaan saya soal ikan, berbicara kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana teknik memperbanyak ikan. Saya bisa berbicara dengan panjang lebar, dengan sangat jelas, bisa bikin buku, bisa menghasilkan uang. Tetapi apakah itu firman? Sumber pengetahuan saya, kemampuan, keahlian saya itu dari mana? Bukan dari Alkitab. Itu bukan Yesus. Itu bukan firman. Itu sumbernya dari dunia. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak tertarik, ya gak perlu mendengarkan. Tapi bagi yang mau kerja ikan, ya silahkan. Karena itu penting, karena itu berguna untuk hidup.
Tetapi kalau kita berdiri di sini menyampaikan sesuatu tentang nama Yesus, itu sumbernya dari mana? Itu bukan sumber dari manusia. Kita tidak ada hubungannya dengan Tuhan Yesus. Dia orang Yahudi, dia dari Israel, dia dari Timur Tengah sana. Secara darah genetik kita tidak punya hubungan, kita berbeda. Ras, bentuk tubuh, wajah, kulit berbeda. Karena penampilan Yesus pastilah penampilan orang-orang Timur Tengah. Kalau kita susah melihat orang Israel, ya lihatlah orang-orang Arab. Ya seperti itulah. Karena mereka punya genetik yang kurang lebih. Ya. Yesus itu secara genetik lebih dekat dengan orang-orang Kanaan, orang Libanon, orang-orang Yordania, orang-orang Palestina. Secara genetik mereka dekat. Ya, Yesus berbeda dengan orang Eropa. Apalagi kita orang Asia. Kita tidak ada hubungan sama sekali. Dari mana saya dapat pengetahuan tentang Yesus? Ya saya dengarkan dari Alkitab, firman Tuhan, dari sumber-sumber para rasul yang diwariskan dari generasi selama 2000 tahun, akhirnya sampai ke pangkalanku, sampai kepada kita di sini dan didengarkan oleh kita semua. Makanya Paulus itu bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Nah, hidupku lakukan ini adalah untuk Yesus. Ini yang namanya penyangkalan diri, Bapak Ibu Saudara. Siapa untuk Yesus, dia harus menyangkal diri. Dan Paulus itu harus meninggalkan semua kehidupannya yang lama. Bahkan pelayanannya, yang katanya yang pertama dia melayani Tuhan, membenci orang Kristen dan membunuh. Dan kemudian dia meninggalkan itu semuanya. Dia pergi ke tanah Arab 3 tahun. Dia belajar tentang kitab suci, belajar tentang Yesus. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, dia tampil tidak membawa nama Paulus, tapi dia tampil membawa nama Yesus. Sehingga Alkitab ini paling banyak firman Tuhan yang kita dengarkan itu, pewahyuan itu lewat Rasul Paulus. Ya. Jadi pakai Tuhan luar biasa. Bahkan kalau saya tidak salah ingat, dia lebih dulu meninggal 2 tahun dibandingkan Petrus. Petrus bahkan pernah mau lari dari Roma sampai dia bertemu dengan Tuhan Yesus secara fisik, karena tidak tahan melihat penderitaan orang Kristen. Haruskah aku disalibkan untuk yang kedua kalinya? Ya, muncul ayat itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga Petrus sadar dia kembali. Itu sejarah Bapak Gereja. Jadi hidup kita mencerminkan karakter Yesus. Lah kalau kita berbohong, tidak jujur, kalau kita mencuri, apakah itu karakter Yesus di dalam hidup kita? Orang Kristen mau begitu terima Yesus lalu jadi sama seperti Yesus. Ya, kita di dalam dunia perlu proses, Bapak Ibu Saudara. Makanya itu namanya pertumbuhan. Yang kedua, memberitakan Injil. Yang ketiga, harus dibaptis. Ya. Baptis ini berbicara 2. Baptisan air dan baptisan roh. Ada lagi baptisan api. Ya. Dan kemudian baptisan air ada 3 yang dipakai gereja: selam, percik, bendera. Ya, saya tidak membahas masalah baptisan air ini. Jadi memberitakan Injil, kemudian baptisan. Yang keempat adalah Tuhan berjanji kepada anak-anaknya, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam atau sampai akhir zaman. Kita disertai Tuhan, dan Tuhan tidak berbicara kepada 12 murid itu aja, aku menyertai kamu sampai akhir zaman, karena mereka tidak sampai akhir zaman. Tidak lama setelah Yesus,
beberapa puluh tahun kemudian, dan terakhir juga Rasul Yohanes, mereka meninggal. Akhir zaman ini siapa? Bapak, Ibu, Saudara, kita semuanya yang melanjutkan tugas mereka. Sekarang bagian yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Ini tentang Yesus berangkat ke sorga. Saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tadi kita perhatikan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Cerita yang sama kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kalau orang tidak ngerti firman, tidak memahami firman Tuhan, loh kok beda omongan Tuhan Yesus di Matius dengan omongan Tuhan Yesus di Kisah Rasul, padahal menceritakan proses kenaikan Tuhan Yesus. Lalu dibilang, oh berarti Alkitab itu bertentangan. Misalnya Bapak Ibu Saudara, ada tabrakan di sini, sepeda motor sama sepeda motor tabrakan. Kemudian saksi dari sebelah sana, saksi dari sana, saksi dari sana, dan saksi dari sana. Mereka bersaksi. Apakah kesaksian mereka berempat ini sama persis? Yang sana ya dia menceritakan sudut pandangnya dari arah sebelah sana. Yang sana juga, yang sana. Tentu kalau yang sana bilang kanan, yang di sini kiri. Dia jatuh di sebelah kanan, yang sini bilang jatuh sebelah kiri. Ini apa bertentangan enggak Bapak Ibu Saudara? Tidak, karena beda sudut pandang. Ini sudut pandang Lukas, yang tadi sudut pandang Matius. Cerita ini, ayat ini saling melengkapi. Kalau saya membaca ayat ini, dikatakan kamu akan menerima kuasa. Kalau di Matius tadi, segala kuasa yang ada di sorga dan yang ada di bumi ada dalam tanganku. Sebab itu beritakanlah Injil. Kalau kita baca versi Matius, Yesus yang punya kuasa, kita tidak punya kuasa. Ini kita membaca langsung menerjemahkan pengertiannya, pemahamannya. Ya, Matius, Yesus punya kuasa, kita nggak punya kuasa. Tetapi apakah benar seperti itu? Yesus yang ada di sorga itu Bapak Ibu Saudara sama dengan Yesus yang ada di dalam hati kita. Bicara tentang kuasa ini tidak bicara tentang kuasa yang ada pada kita, tapi kuasa yang ada pada Yesus itu. Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi itu, Yesus itu pula yang ada di dalam hati kita. Sehingga kita, kuasa Yesus yang ada di dalam diri kita ini bekerja. Kita anak Tuhan, kita orang Kristen tahu sumber kuasa. Oh, ini bukan aku, ini Yesus. Tapi orang dunia, wah, untuk pendeta sakti. Kalau dia doakan orang pasti sembuh. Itu pendeta sakti, itu pendeta luar biasa. Orang dunia nggak lihat Yesus, tapi orang dunia lihat manusia. Tapi kita tidak melihat manusia, tapi kita melihat Yesus. Makanya bagi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kejadian yang kayak gini bahaya kalau kita tidak mengerti tentang firman Tuhan. Karena kita bisa mencuri penyembahan, pemujaan yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Kita ambil untuk kita. Kita menerima pemujaan itu, kita menerima penyembahan itu. Ini namanya mencuri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus berbicara tentang aku, tapi kita
Anak-anak Tuhan bicara tentang Dia yang berkuasa. Kita ambil orang, kita bawa orang dengan memberitakan Injil. Kita bawa dia kepada Yesus. Bukan kita ambil orang itu kita bawa kepada kita. Seperti bintang film. Oh, dipuja, oh, orang semua lompat-lompat, oh, luar biasa dia. Aku luar biasa. Aku yang hebat, aku yang pintar. Aku punya kuasa, aku punya kemampuan. Aku bisa mengandalkan. Kita usah percaya sama orang. Kita lebih baik percaya kepada diri kita sendiri. Timbullah nanti karakter Lucifer di dalam diri kita. Engkau sombong karena kecantikanmu. Engkau sombong karena hikmatmu, kepandaianmu. Engkau sombong karena musikmu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau di Matius di Kisah Rasul ini, kamu, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, sama aja kan, Bapak Ibu Saudara? Yesus yang punya kuasa di sorga dan di bumi, itu juga Yesus yang ada di dalam diri kita. Dan di dalam diri kita ini ada dua pribadi ilahi. Satu firman, satu roh. Dan firman dan roh ini masuk ke dalam diri kita, maka kita punya kuasa. Tetap itu bukan punya kita. Karena kuasa itu kita terima kalau Roh Kudus turun atas kita. Baru setelah itu Bapak Ibu Saudara, urutannya setelah kita menerima kuasa yang didelegasikan oleh Tuhan Yesus lewat Roh Kudus itu tadi, baru kita memberitakan Injil. Memberitakan Injil ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang dijelaskan di dalam Matius 28 tadi yang dikatakan baptis, penyertaan Tuhan dan seterusnya. Lebih rinci nanti di Markus. Ya. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita ada dua. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, yang satu disebut dunamis, ya, itu. Yang kedua eksosia. Dunamis ini kata-kata dunamis yang dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Ya. Dunamis itu suatu kekuatan atau kemampuan untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan. Ya. Dunamis itu asal kata dari dinamit. Dinamit itu suatu bom yang bisa digunakan untuk menghancurkan batu gunung. Kalau bikin jalan pakai dinamit, diledakkan. Jadi kalau kita mau memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara, kita punya kuasa seperti dinamit yang bisa menghancurkan hati orang yang kayak batu. Itu adalah kuasa firman, itu adalah kuasa beritakan Injil. Kalau Roh Kudus turun atas kita, tetap tugas kita menyampaikan firman. Tapi bagaimana orang menyampaikan firman dengan urapan kuasa Roh Kudus yang kuat dengan orang yang menyampaikan firman yang tidak ada pengurapan? Itu berbeda. Ada hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan, ada hamba Tuhan yang katanya mengaku, yang disebutkan di dalam Alkitab sebagai hamba Tuhan yang palsu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, eksosia. Itu kuasa yang digunakan di dalam Lukas 10 ayat 19 dan juga Yohanes 1 ayat 12. Kamu akan menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Eksosia ini adalah memiliki hak untuk mengatur, memiliki hak untuk mengatur sesuatu dan harus ditaati, dan jika dilanggar ada konsekuensinya. Ini seperti komando. Jenderal perintah kepada kolonel, perang. Kalau presiden bilang jangan berperang, enggak berperang. Kalau ayo kita berperang, walaupun para jenderalnya bilang aku enggak mau, capek, nanti mati, aku mau umur panjang, tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Itu
eksosia. Kalau dilanggar ada konsekuensinya. Siapa berani merampok di tengah jalan di depan orang banyak? Itu ada buat. Kalau kita merampok di tengah jalan, kemudian kita merampas, dilihat oleh orang, kita diserahkan ke polisi, kita dimasukkan ke dalam penjara, walaupun kita nggak setuju. Kuasa seperti ini, Bapak Ibu Saudara, yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Kalau Roh Kudus itu turun, jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu memberikan sesuatu tugas kepada kita semua untuk memberitakan Injil firman Tuhan dengan segala kuasa dan otoritas. Kuasa yang Tuhan berikan itu luar biasa. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Kalau engkau memberkati, maka diberkati. Kalau engkau mengutuk, maka akan terkutuk. Dengan catatan, Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Tuhan ada pada kita, kalau Roh Tuhan tidak ada pada kita, mau kita berkati orang tidak akan diberkati. Kalau kita tidak ada Roh Kudus, mau ngutukin orang mati sekalipun, orang gak bakalan mati, malah tambah gemuk. Makanya bagi para hamba Tuhan yang memang dia punya kuasa dipenuhkan dengan Roh Kudus, jangan bicara sembarangan. Kalau marah ke anak, maaf Ibu Saudara, dasar kamu anak monyet, dasar kamu anak anjing. Ini hamba Tuhan nih, mengusir setan, setan keluar, pergi, doakan orang sakit, sembuh, lalu marah sama anaknya, bilang anaknya anjing, bilang anaknya kucing, bilang anaknya monyet. Apa jadinya Bapak Ibu Saudara? Karakter monyet menempel di anak itu karena dia kutuk. Ada guru bilang, aduh kamu ini diajarin gak bisa-bisa, memang dasar, dan seterusnya. Itu kutukan. Kalau kita punya kuasa dan otoritas, bahaya. Makanya sebagai anak Tuhan, jagalah perkataanmu, jagalah mulutmu. Karena dari mulut itu bisa keluar berkat, dari mulut itu bisa keluar kutuk. Dan tujuan Tuhan memberi kita kuasa bukan untuk mengutuki orang, tapi untuk memberkati. Ada nggak hamba Tuhan yang menyalahgunakan otoritas seperti ini? Ada nggak orang Kristen yang menyalahgunakan otoritas kayak gini? Itu mirip kayak pejabat pemerintah dikasih kuasa untuk mengelola keuangan, mengatur keuangan supaya uang dari atas ke bawah itu lancar. Kemudian yang 100% sampai ke bawah dibikinnya lah 20% nyangkut di dia, 80% turun ke bawah. Ini kan menyalahgunakan wewenang. Kayak gitulah kira-kira otoritas kuasa, Bapak Ibu Saudara. Kemudian bagian yang ketiga, ya, waktu Yesus naik ke surga, Markus 16. Markus 16 ayat 15. Dan 18 sampai 18. Jadi Markus 15 sampai 18. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut,
mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, ini lebih rinci Bapak Ibu Saudara. Ya, dampak akibat bagi kita menerima Yesus. Ya. Yang pertama, kuasa itu ada pada Tuhan Yesus. Yang kedua, kuasa yang ada pada Tuhan Yesus itu didelegasikan kepada kita. Yang ketiga, kita diberikan tugas, ya. Yang pertama, memberitakan Injil. Yang kedua adalah membaptis. Tentu itu diatur oleh gereja, siapa yang bisa membaptis, siapa yang enggak, itu kan selanjutnya. Ini garis besarnya. Ya, Tuhan sudah mendelegasikan tugas dan kewenangan kerajaan Tuhan di dunia ini kepada para murid-muridnya untuk mengatur supaya itu terorganisasi dengan baik. Ya. Setelah membaptis, mengusir setan-setan. Jadi setiap anak Tuhan punya hak, punya kuasa untuk mengusir setan. Kuasa itu digunakan untuk apa Bapak Ibu Saudara? Yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberitakan Injil, untuk membaptis, untuk mengusir setan. Kemudian yang keempat, bahasa-bahasa baru itu bicara tentang kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bahasa-bahasa baru itu kalau di dalam Perjanjian Lama bernubuat. Ya. Bernubuat Bapak Ibu Saudara. Dalam Perjanjian Baru ada bernubuat, ada bahasa roh. Bahasa roh itu bukan bahasa roh yang kita bikin, tapi memang bahasa roh yang memang Tuhan berikan kepada kita. Itu bernubuat juga. Cuma bernubuatnya dalam bahasa yang tidak dipahami oleh kita. Kemudian yang selanjutnya, memegang ular dan minum racun. Nah, ini harus memahami Alkitab ini, karena merasa sebagai hamba Tuhan, lihat king cobra, tangkap, ambil racunnya, minum, membuktikan bahwa saya anak Tuhan, punya kuasa. Nah, kalau kita menerjemahkan yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, bahaya. Makanya firman Tuhan ini perlu pengertian. Apakah Tuhan memerintahkan kita memegang ular? Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang mau pegang ular? Ini firman Tuhan loh. Kalau nggak pegang ular, melanggar firman Tuhan berarti dosa. Nah, ini kan nggak memahami. Ini mirip yang di bawah, menyembuhkan orang sakit. Di situ dikatakan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayo Bapak Ibu Saudara, siapa yang orang Kristen di sini? Yang percaya Yesus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua percaya Yesus. Nih ada perintah nih. Suruh Bapak Ibu Saudara pergi ke rumah sakit sana, taruh tangan di orang sakit. Sembuh enggak? Siapa yang berani? Wah, kalau ini mikir. Tapi kalau pegang ular, nah itu perintah Tuhan, harus tuh. Kamu harus Kristen, harus itu. Kalau enggak kamu berdosa, kamu melanggar. Nah ini naruh tangan atas orang sakit. Orang yang seperti apa yang bisa naruh tangan sama orang sakit dan orang itu sembuh? Orang seperti apa yang bisa pegang ular, yang minum racun? Lah kalau orang Kristen belum lahir baru, belum dibaptis dengan Roh Kudus, jangan coba-coba. Ingat tujuan anak Imam Skewa? Aku mengusir engkau setan di dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Sementara 7 anak Imam Skewa ini anak apa Tuhan? Anak pendeta lah. Tapi mereka dukun. Secara